الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat kita berada di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak semua orang mendapatkannya. Yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita di atas petunjuk ini, mewafatkan kita di atasnya dan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita ucapkan dan sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad ibnu Abdillah, keluarga beliau, para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamu alaihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara rentetan peristiwa besar pada hari kiamat, kejadian-kejadian hari akhir, dimulai dengan ditiupnya sangkakala pertama untuk membangkitkan orang-orang, untuk mewafatkan orang-orang yang ada di muka bumi, serta tiupan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan orang-orang yang berada di kuburannya, sampai pada peristiwa yang terakhir, diantaranya adalah disembelihnya kematian di suatu tempat di antara surga dan neraka. Maka pada saat itu manusia ketika digiring menuju padang mahsyar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan mereka penuh dahaga, haus. Dan pada saat itu setiap umat dari umatnya para nabi dan para rasul akan mendatangi telaga-telaga yang dimiliki oleh nabi-nabi mereka dan rasul-rasul mereka, tidak terkecuali umat Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ketika mendatangi telaga tersebut, ternyata tidak semua dapat meminumnya, tidak semua dapat menikmati sejuknya telaga nabi-nabi tersebut. Di antaranya telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang terhalang darinya. Maka siapakah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut? Dan siapakah orang-orang yang terhalang dan terkungkung dengan rasa haus dan dahaga yang berkepanjangan ketika matahari didekatkan pada hari perhitungan amal sejauh 1 mil? Ada yang menafsirkan 1 mil yaitu 1 jengkal, wal'iyadu billah, yang pada hari itu manusia berkeringat masing-masing sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebuah keyakinan akidah yang hak, yang dilandasi dengan dalil-dalil yang sahih. Bahkan disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam
derajatnya sampai kepada derajat mutawatir, diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sifat-sifat telaga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berbagai macam keindahan, terkumpul kepadanya hal-hal yang memadukan berbagai macam keistimewaan yang ada. Di antaranya bahwasanya telaga Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan haudi masirata syahrin wa mazaya sawaun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zawaya sawaun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telagaku panjangnya perjalanan 1 bulan dan seluruh sisinya sama. Artinya seluruh sisi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan 1 bulan yang ditempuh oleh manusia. Ini menunjukkan telaga yang luas, disebabkan karena telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling banyak dikunjungi. Hal itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawdha, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Wa hum yatabahuna wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru waridatan, dan mereka saling berbangga siapakah di antara mereka yang paling banyak pengunjung telaga mereka. Wa arju an akuna aktsaruhum aw aktsarahum waridatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap telagakulah yang paling banyak pengunjungnya. Maka oleh sebab itu, disebabkan telaga Nabi SAW adalah yang paling banyak mengunjunginya, manusia kebanyakan mengunjungi, artinya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan jumlah cangkirnya, gelas-gelasnya seperti sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Wa akwabuhu ka'adadin nujumi fis sama', dan gelas-gelasnya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Demikian juga keistimewaan-keistimewaan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya warna airnya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Kalau susu kita melihatnya indah dengan warna yang putih, belum tentu sebagus air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi SAW menyebutkan sifat yang lainnya, rihuhu atyabu minal misk, baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Man syariba minha la yadma'u abadan, di antara keistimewaannya, siapa yang meminumnya dia tidak akan pernah merasakan haus dan dahaga selama-lamanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abradu minas salj, lebih dingin daripada es. Wa ahla minal asal, bahkan lebih manis daripada madu. Inilah sifat-sifat keistimewaan yang dikumpulkan oleh telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dapat minumnya, menikmati dari telaga tersebut, dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita dan menjauhkan kita dari orang-orang yang terusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, di samping keistimewaan tersebut, ternyata yang melayani umatnya pada saat itu bukan sembarangan orang. Dia adalah manusia termulia di muka bumi ini, itu Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW mengatakan, ana faratukum alal haud, aku akan mendahului kalian untuk menuju telaga, dan aku akan melayani kalian. Ini keistimewaan yang luar biasa. Siapa di dunia ini yang mendapatkan pelayanan seperti Nabi SAW melayani umatnya pada hari kiamat kelak, ketika umatnya mendatangi haudnya? Namun kaum muslimin, jamaah Jumat berarti Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan di awal, bahwasanya ada orang-orang yang dapat menikmati air telaga tersebut, juga tidak sedikit orang-orang yang terusir dari telaganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang menuju ke telagaku orang-orang yang aku kenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuhalu baini wa bainahum." Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka.
terhalang, mereka tidak akan bisa sampai kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqul innahum minni, lalu aku berkata, sungguhnya mereka dari golonganku, bagian dariku. Fayuqal, kemudian dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka telah ada-adakan sepeninggalmu, apa yang telah mereka lakukan, mengada-ada dalam urusan agama setelah engkau meninggal, wahai Muhammad. Maka apa kata Nabi SAW? Suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah orang-orang yang telah mengada-ada sepeninggalku. Kaum muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang dijauhkan dan terhalang untuk minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhalang dari menikmati telaga yang apabila dia minumnya dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ternyata di antaranya adalah orang-orang yang berbuat perkara yang tidak ada dasarnya dan landasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang Islam yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk orang-orang yang melakukan perkara yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang terhalang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang berharap mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berharap Nabi mencintai mereka. Namun apa yang mereka lakukan jauh panggang dari api terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebab untuk mendapatkan kecintaan dan perwujudan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta bukan sekedar pengakuan, namun cinta dibutuhkan realisasi dari mengamalkan apa yang menyebabkan cinta Nabi kita peroleh, dan cinta kita dapat disambut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi ketika menyebutkan dan mengumpulkan tentang rentetan orang-orang yang terhalang, siapa saja mereka yang terhalang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menukilkan dari ucapan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kullu man ahdasa fi hadzal din faminal matrudin anil haud. Setiap yang mengada-ada dalam urusan agama ini, maka mereka lah orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal khawarij, seperti khawarij, wal rafidah, syiah rafidah, wasairi ashabil ahwa, dan semua pengekor hawa nafsu. Wa kadzalika dzalamatul musrifuna fil jawr, demikian juga orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melampaui batas dalam ketidakadilan, wa tamsil haqq, dan yang mengaburkan kebenaran, wal mu'linuna bil kabair, serta orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa besar. Kata beliau rahimahullahu taala, fa kullu haula, maka semua mereka ini yukhafu alaihim an yakunu mimman anu bihadzal khabar. Mereka ini dikhawatirkan, mereka lah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terusir dari telaganya, yang mengumpulkan berbagai macam kenikmatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akibat ketika seorang melakukan suatu perkara, mengada-ada dalam urusan agama yang tidak pernah disampaikan, tidak pernah dilakukan, dan juga tidak pernah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan para sahabatnya. Maka oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari melakukan satu amalan saja yang kita anggap baik, yang tidak pernah disampaikan, tidak pernah dilaksanakan, dan juga tidak pernah diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla menjauhkan kita dari pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang membuat kita terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam kehidupan akhirat kelak. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan singkat berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang terusir darinya, dan juga orang-orang yang mendapatkan kenikmatan menikmati meneguk air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Begitu pentingnya untuk kita memiliki sifat kritis ketika disodorkan suatu amalan, agar kita bertanya tentang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata amalan itu disodorkan, disampaikan kepada kita dan berlandaskan pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu juga kita memiliki kritis yang berikutnya, agar kita menanyakan tentang derajat hadisnya, agar kita tidak mengamalkan suatu amalan yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bersumber dari hadis yang sahih atau minimal hasan, tidak melaksanakan atau mengamalkan suatu amalan yang berlandaskan pada hadis-hadis palsu, apalagi hadis-hadis dhaif, apalagi hadis maudhu dan palsu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam setiap orang-orang yang melakukan amalan yang tidak ada dasarnya. Dalam hadis yang sering disampaikan, bahkan tidak sedikit orang-orang yang menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk mencemooh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran dan kepada sunnah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, agama kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada petunjuk dari kami, maka amalan itu atau perkara tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi SAW, maka amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi landasan utama bagi kita dalam beramal, bahwasanya tidak boleh kita beramal kecuali ada dasarnya dari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW termasuk mencakup perbuatan-perbuatan para sahabat yang dikenal dengan sunnah takririyah atau hadis takrir, yang banyak orang yang mengatakan berlandaskan bahwasanya perbuatan para sahabat membolehkan kita untuk melakukan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita katakan bahwasanya para sahabat berbuat di zaman Nabi SAW ketika wahyu masih turun, hidup di zaman Nabi. Nabi bisa menegur mereka kalau keliru, bisa meluruskan mereka kalau salah. Kita berbuat kapan? Di zaman siapa? Dan di mana wahyu yang akan turun menegur kita ketika kita keliru dan salah? Maka ini qiyasul batil atau qiyas ma'al farik, menyamakan hukum yang bertolak belakang, yang tidak ada kesamaannya sama sekali. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah Ta'ala wa qala min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati ridwanuhum ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.